Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Senang bisa berjumpa kembali dalam waktu teduh pagi bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Bogor edisi Minggu 20 November 2022. Bacaan kita hari ini Wahyu 21 ayat 9 sampai 27. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi yang indah ini Engkau mengaruniakan hari baru lagi di hari Minggu Raya. Kami menyambut dengan sukacita dan ungkapan syukur atas anugerah Tuhan ini. Dan pagi ini kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, sehingga firman Tuhan ini dapat kami pahami dan dimampukan untuk melakukannya di tengah-tengah kehidupan ini. Hati kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah untuk kami ya Bapa. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu 21 ayat 9 sampai 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu samrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah menerangi, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis,
atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Amin, firman Tuhan. Tema kita hari ini, masuk kota baru. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, seorang pemuda bernama Kuruk tinggal di sebuah kota besar. Kota tempat tinggalnya ini dikenal dengan kota yang tidak ramah lingkungan karena banyak polusi udara dan sampah yang berserakan. Kuruk adalah orang yang tinggal di kota itu sudah bisa hidup sembrono dengan membuang sampah sembarangan. Namun suatu ketika Kuruk akan pindah ke kota yang baru untuk bekerja. Tentu ia harus mengikuti aturan kota baru itu, bukan lagi seperti di kota lama. Digambarkan pula dalam bacaan kita saat ini, bagaimana penglihatan tentang Yerusalem yang baru itu menjadi sesuatu yang pasti akan terjadi. Kondisi Yerusalem baru jauh berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Tidak ada kekhawatiran lagi karena Tuhan selalu bersama dengan umatnya. Kota itu tidak lagi memerlukan matahari dan bulan karena kemuliaan Allah dan anak domba akan menerangi kota itu selalu. Semua bangsa akan melihat terang Kristus itu dan berjalan dalam terang itu. Tentu kondisi yang sangat nyaman dan tentram akan dirasakan jika tinggal di kota yang dijanjikan Tuhan itu. Namun pada bagian akhir ditegaskan bahwa yang najis tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Kota baru yang memiliki aturan bagi calon penghuninya. Mereka harus hidup bersih, tidak lagi hidup seperti di dunia ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita semua? Apakah kita masih hidup kotor dengan dosa-dosa kita? Kita masih sering melakukan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Namun kita merindukan kota baru, Yerusalem baru yang penuh damai sejahtera itu. Tetapi kita harus meninggalkan hidup yang tidak berkenan bagi Tuhan dan hidup kudus bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh-sungguh mengingatkan kami bagaimana menjalani hidup ini di dalam kekudusan, bagaimana kami hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan. Kiranya Roh Kudus selalu menuntun dan memelihara kami meninggalkan hidup yang tidak berkenan bagi Allah, dan kami membangun kehidupan yang kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini dalam Minggu Raya kami boleh bersekutu dan mempersiapkan diri kami masuk dalam rumah Tuhan. Layakkan kami Bapa menikmati kasih-Mu, perjumpaan di dalam ibadah. Berkati semua yang bertugas, hamba-Mu, majelis gereja, petugas-petugas ibadah. Kiranya Tuhan berkenan dan boleh mengangkat tugas pelayanan dengan baik. Seluruh jemaat yang akan beribadah, kiranya Tuhan memberkati. Kami mendoakan pemerintah, bangsa, negara ini, Republik Indonesia. Berkati pemimpin kami, arahkan mereka, tambahkan hikmat, dan menegakkan kebenaran, keadilan di negeri ini. Berkati semua aparat negara, TNI, Polri. Berkati umat Tuhan yang sakit, sembuhkan. Yang berduka, hiburkan. Yang lalai, sadarkan. Yang mengalami pergumulan, kesulitan-kesulitan hidup, topang mereka satu persatu. Yang bersyukur karena ulang tahun dan keberhasilan, sempurnakan sukacita mereka. Kami mendoakan orang tua kami, para opa dan oma, menikmati usia-usia indah. Berkati dan mereka selalu menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan. Yang sementara dalam bangku pendidikan, dalam bangku sekolah, bangku kuliah, berkati anak-anak Tuhan kelak ke depan boleh berhasil dengan baik. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami hari ini, pagi ini. Tuntunlah kehidupan kami hari ini dan menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Kami naikkan doa syukur kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin.
Demikian waktu teduh pagi hari ini. Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita